Sarung Al-Samsi. Tim kuasa hukum bersama pihak sekolah di kawasan Jakarta Selatan mengungkap temuan ratusan pucuk senjata, amunisi, serta narkotika di dalam ruangan mantan ketua yayasan yang dipecah. Kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengancam permukiman warga. Sejumlah rumah nyaris tersambar api. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Pemirsa, kebakaran besar melahap speedboat atau kapal cepat sekatak AAA yang sedang melayari rute Tanjung Selor, Bulungan, Tarakan, Kalimantan Utara. Speedboat ini mengangkut 25 orang yang terdiri dari 22 penumpang dewasa dan 3 anak-anak. Kebakaran terjadi saat kapal melintasi sungai wilayah Salim Batu Hulu, Kabupaten Bulungan. Menurut informasi, awalnya muncul percikan api dari genset yang digunakan untuk menghidupkan pendingin udara. Kobaran api begitu cepat membesar karena menyambar bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke tepian sungai. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab utama terbakarnya speedboat tersebut karena belum ada pihak berwenang yang memberi keterangan. Tapi tidak ada yang minta tolong juga. Seorang pengendara motor yang mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak tewas usai menabrak mobil pickup di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur. Kepulan asap dan kobaran api membakar motor usai mengalami tabrakan keras dengan mobil pickup yang mengangkut tembakau. Kecelakaan fatal tersebut berlangsung di Jalan Raya Desa Rombu, Kecamatan Palegaan, Kabupaten Pamekasan. Pengendara motor tewas dengan kondisi hangus terbakar. Jerigen yang berisi bahan bakar minyak meledak setelah terjadi benturan keras saat sepeda motor menabrak bagian depan mobil pickup. Korban berinisial AD berumur 51 tahun dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Sedangkan sopir mobil pickup selamat dan mobil hanya mengalami ringsek di bagian depan. Polisi melakukan olah TKP mengamankan sopir serta membawa mobil pickup dan sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut ke Mapolres Pamekasan. Kecelakaan maut menimpa satu keluarga di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 4 orang yang mengendarai satu motor menjadi korban tabrak lari sebuah truk. 2 korban, yakni ibu dan anak, meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 korban lainnya mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas yang datang langsung evakuasi jenazah ke dalam kantong jenazah untuk dibawa ke RSUD Kusma Tuban. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor Matic milik korban. Sementara truk yang diduga menabrak korban kabur dan kini masih dalam pengejaran polisi.
Seorang sopir mobil minibus diduga alami kejang-kejang hingga menabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang menjemput siswa MTS Negeri 1, Bandar Lampung. Inilah pemirsa video detik-detik mobil minibus menghantam sejumlah pengendara motor yang sedang menunggu jemputan siswa di halaman depan MTS Negeri 1, Bandar Lampung, Lampung. Akibat kecelakaan itu, satu siswi luka berat karena terpental sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan sejumlah korban lainnya luka ringan. Sedangkan sopir minibus dibawa ke rumah sakit karena diduga mengalami kejang-kejang saat mengendarai mobil. Polisi lalu lintas dari Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Depok, Jawa Barat berhasil ditangkap. Pelaku berinisial S ini sempat melarikan diri hingga ke wilayah Banten. Pengungkapan kasus ini berawal dari rangkaian temuan yang saling berkaitan, mulai dari penemuan karung mencurigakan, laporan orang hilang, hingga terungkapnya jasad korban setelah karung tersebut dibakar oleh warga. Berdasarkan keterangan tersangka, pelaku bertemu dengan korban di kontrakannya di wilayah Cipayung, Depok. Pelaku mengaku sedang merasa kesepian dan awalnya hanya ingin mengobrol dengan korban, namun pertemuan itu berujung perselisihan. Pelaku diduga menusuk korban pada bagian perut dan leher hingga meninggal dunia. Dan untuk menghilangkan jejak, pelaku memutilasi jasad korban, membungkus potongan tubuh menggunakan karung ke sebuah tanah kosong, serta membuang potongan kedua kaki korban secara terpisah ke aliran sungai di kawasan Pancoran Mas. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum dan belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian dari Subdit Respo Polda Metro Jaya membawa tersangka S ke lokasi di mana potongan kaki korban K dibuang. Tim Subdit Respop bersama dengan anjing pelacak dari K9 Polri menyusuri Kali Licin, Pitara, di mana pelaku S mengaku membuang potongan tubuh korban K. Polisi mengalami kendala lantaran arus air sempat naik dan memungkinkan potongan tubuh tersebut terbawa arus. Potongan tubuh bagian kaki korban sendiri dibuang setelah pelaku lebih dulu membuang bagian atas tubuh korban di lapangan kawasan Kafling, Depkes. Bagian kaki korban dibuang dengan dibungkus kantong plastik hitam. Ini dari Subdit Resmob untuk menelusuri potongan kaki dari korban yang dibuang oleh pelaku. Berdasarkan pengakuan pelaku, dibuang di jembatan di daerah Pancoran Mas. Kalau dari pengakuannya membuangnya seperti apa sih, Bang? Untuk membuangnya awalnya pelaku tuh setelah memotong tubuh korban, dia membuang dulu jasad badannya terlebih dahulu, kemudian kembali ke kontrakan, setelah itu kembali lagi membuang jasad dari kaki di tempat yang berbeda. Jasad pria yang ditemukan dengan kondisi dimutilasi di Pancoran, Depok, Jawa Barat terungkap. Mayat dalam karung itu ternyata merupakan korban pembunuhan dan sudah dibuang sejak 13 hari yang lalu. Warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki dalam kondisi terbungkus karung di sebuah lapangan tanah merah kawasan Kafling. Jasad ditemukan pada Selasa 4 Agustus lalu. Awalnya warga mengira sebagai tumpukan sampah sehingga tidak menaruh curiga. Keberadaan jasad baru terungkap setelah seorang anak membakar karung itu. Saat karung terbakar, terlihat bagian tubuh manusia hingga warga melaporkan ke pihak polisi. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi jasad sangat mengenaskan. Posisi tangan terikat dan kaki sudah terpisah dari tubuh. Tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya bersama dengan Puslap 4 menggelar olah TKP di sebuah kontrakan di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Polisi memastikan lokasi eksekusi korban di kontrakan sebelum dibuang. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
Berarti ini penegasan ini lokasi eksekusinya ya Bang? Sampai saat ini dalam penyelidikan ya benar. Sementara itu, Ketua RT Aris menyebut pelaku mengontrak dengan seorang laki-laki. Kenal, saya tahu postur badannya ya, yang namanya saya beberapa kali ketemu. Di mereka itu Pak tinggalnya berdua ya Pak? Tinggal berdua. Mereka mengaku hubungannya apa Pak? Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu dia baru pindahan, dia bilang lupa saya, mohon maaf saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya. Karena kan kebetulan di jalan rumahnya. Tapi kalau terkait cekcok warga sempat ada yang dengar nggak Pak? Atau Bapak dapat laporan ada cekcok atau gimana? Selama ini nggak ada. Korban inisial KF berusia 51 tahun dibunuh kenalannya dari media sosial, SP, yang masih berusia 26 tahun setelah berselisih. Namun polisi menyebut pembunuhan bermula setelah tersangka diduga mendapatkan perlakuan tidak pantas dari korban. Tersangka terancam pidana seumur hidup hingga hukuman mati atas pasal pembunuhan berencana. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, cibiran oknum tenaga kesehatan dari dokter hingga perawat terhadap pasien BPJS Kesehatan, Yurizal yang telah meninggal dunia berujung pada penonaktifan. Dokter RSUP Sarjito Yogyakarta Elda Putri Rahardini yang merupakan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah ditindak. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Unggahan pasien BPJS Kesehatan Yurizal soal lamanya waktu tunggu di rumah sakit mendapatkan cibiran dari sejumlah oknum tenaga kesehatan mulai dari perawat hingga dokter. Warganet geram atas ucapan empati yang membanjiri kolom komentar pasien BPJS ini. Akun sejumlah dokter itu pun langsung banjir hujatan. Setelah viral di media sosial, foto dan latar belakang tenaga kesehatan yang hina pasien BPJS tersebar, mereka akhirnya meminta maaf. Meski sudah memohon maaf, salah satu dokter yang ikut mencibir Yurizal langsung dinonaktifkan pihak rumah sakit. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan oknum tenaga kesehatan atas nama Elda Putri Rahardini yang ternyata masih berstatus sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Diketahui pasien BPJS Yurizal Trihairawan meninggal dunia 7 hari setelah mengunggah keluhan layanan medis yang ia terima. Tim TV One mengabarkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas peristiwa pasien BPJS yang meninggal muda. Budi menegaskan pemerintah harus memberikan layanan dan sarana terbaik untuk setiap pasien. Sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa
usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengancam permukiman warga. Sejumlah rumah nyaris tersambar api. Kami akan hadirkan informasinya, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Gunung Bromo, Jawa Timur mulai berangsur terkendali setelah kemarin sempat mencapai luas sekitar 80 hektar. Meskipun demikian, masih terdapat titik api yang lokasinya sulit dijangkau oleh petugas. Penanganan kebakaran vegetasi di kawasan Gunung Bromo masih menyisakan titik api. Salah satu lokasi kebakaran yang masih menyala berada di Jantur yang masuk wilayah Probolinggo. Titik api berada di tebing vertikal sehingga petugas gabungan tidak dapat melakukan pemadaman. Kobaran api kembali terlihat muncul setelah pada Rabu sore kemarin titik api sempat dapat dikendalikan oleh petugas. Namun pada Rabu malam titik api di sejumlah lokasi kembali menyala. Saat ini selain menyiapkan mobil tangki pemadam kebakaran, petugas gabungan juga telah membuat sekat penghalau agar api tidak merembet. Ya, tentunya melakukan penyekatan baik itu dengan membuat sekat jalan ataupun dengan membakar dengan metode bakar balik ya. Tapi itu pun semuanya tergantung situasi di lapangan apa yang disilakan. Kalau misalnya bisa dipadamkan dengan giblok, kita padamkan dengan giblok yang di bawah, atau bisa dengan drone, water spray, ataupun mungkin dengan semprotan air dari damkar. Nanti kita tinggal situasi di lapangan seperti apa yang bisa dikerjakan. Sebelumnya pada Rabu kemarin, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo meluas hingga memasuki wilayah Kabupaten Probolinggo. Luas wilayah yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 80 hektar. Petugas gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, TNI Polri dan relawan berjibaku melakukan pemadaman. Sore kemarin kobaran api berhasil dikendalikan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengancam permukiman. Sejumlah rumah warga dikepung asap tebal dan nyaris tersambar api yang membakar vegetasi. Kepanikan warga terjadi di kawasan Jalan Tingang 24, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dari kebakaran hutan dan lahan membesar tak terkendali hingga membakar sisi jalan. Api terus menjalar cepat mendekati rumah-rumah warga. Sejumlah rumah warga nyaris terbakar. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan api dengan membawa air dari rumah masing-masing. Sebagian warga lainnya terpaksa memadamkan api secara manual menggunakan dahan pohon. Api berhasil dikendalikan setelah petugas damkar mengerahkan truk tangki air milik Dinas Kehutanan. Pemadaman juga dibantu oleh water cannon dari kepolisian. Awalnya sudah besar dari belakang. Dari belakangnya. Terus menjalar ke jalan nih, Bu ya? Iya, menjalar oleh anginnya deras. Penanganan karhutla di Palangkaraya belum maksimal. Petugas mengalami kesulitan menjangkau titik api yang tersebar luas dengan terus bertambahnya titik api baru di sejumlah lokasi. Proses pemadaman pun hanya mengandalkan suplai air dari truk tangki. Berdasarkan data BPBD Palangkaraya, total sudah ada 151 titik karhutla di Kota Palangkaraya dengan total lahan yang terbakar seluas 162 hektar.
Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One mengabarkan. BPBD Kota Palangkaraya merilis data sejak tanggal 1 Juni hingga 5 Agustus 2026 di Kota Palangkaraya telah terjadi 151 kali kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlokasi di sejumlah kecamatan. Berikut informasinya. Berdasarkan data dari BPBD Kota Palangkaraya selama tanggal 1 Juni hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 162,49 hektar lahan terbakar di Palangkaraya. Total jumlah kebakaran mencapai 151 kali, tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Jekan Raya, Pahandut, Sebangau, dan Bukit Batu. Kebakaran melanda lahan kering di kebun milik warga di Kampung Sambirejo, Kelurahan Mariana, Banyuasin, Sumatera Selatan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan lebih dari 1 hektar. Angin kencang membuat kobaran api cepat membesar sehingga petugas gabungan dan relawan berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 2 jam dengan peralatan yang terbatas serta minimnya sumber air. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan masyarakat pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat musim kemarau membuat risiko karhutla semakin tinggi. Indonesia kembali kedatangan klub-klub besar Eropa yang akan menjalani tur pramusim bertajuk Indonesia Super Cup. Kamis sore, para pemain klub sepak bola AC Milan telah tiba di tanah air melalui terminal VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka tiba di Bandara Suta menggunakan maskapai Malaysia Airlines. Di luar terminal VVIP Bandara Suta, beberapa para fans menyambut kedatangan para punggawa I Rossoneri dengan meneriakkan chant yel-yel klub AC Milan. Sayangnya kedatangan para pemain AC Milan ini berlangsung secara tertutup sehingga para fans mengaku kecewa tidak bisa bersuah foto atau mendapat tanda tangan dari para pemain tersebut. Pada Sabtu malam 8 Agustus 2026, AC Milan akan melawan Chelsea dalam laga tur pramusim di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim kuasa hukum bersama pihak sekolah di kawasan Jakarta Selatan mengungkap temuan ratusan pucuk senjata api, amunisi serta narkotika di dalam ruangan mantan ketua yayasan yang dipecat. Barang-barang tersebut ditemukan saat pihak sekolah bersama aparat kepolisian membuka ruangan terkunci milik mantan ketua yayasan berinisial IWD. Temuan tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Temuan awal bermula saat pihak sekolah hendak membuka ruangan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar. Namun saat dibuka ditemukan berbagai senjata mematikan seperti senjata airgun laras polos, shotgun kaliber 1270 hingga dilengkapi dengan alat pembuat peluru. Saat ini seluruh barang bukti telah diserahkan kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan serta Wasendak Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak sekolah juga meminta kepolisian untuk membantu membuka satu ruangan lagi yang diduga berbentuk bunker terkunci di area sekolah tersebut. Dengan seri ini, tipe ini ada bisa gitu dia punya kartu. Bisa nggak orang seperti itu dapatkan? Tapi di dalamnya adalah video shoot. Nah, karena kita kan belum dewasa. Ini ada video orang dewasa. Kok Bapak senyum? Waktu digeledah, tiba-tiba kita temukan itu. Diduga ini ganja. Sudah cukup ya? Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Hasilnya ada berapa?
Keluarga Winda Lorenza Goasa, wanita yang ditemukan meninggal dunia di kediaman mantan suaminya di Medan, Sumatera Utara, mempertanyakan temuan sejumlah luka pada tubuh korban. Pihak keluarga berharap polisi dapat memberi penjelasan hasil pemeriksaan forensik secara terbuka. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Winda Lorenza Goasa, wanita yang ditemukan meninggal dunia pada 2 Agustus 2026 di kediaman mantan suaminya di Kompleks Bumi Asri, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban merupakan mantan istri personel Polsek Medan Sunggal, Brigadir I. Keterangan polisi menyebut korban meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan senjata api yang diambil dari tas milik mantan suaminya. Sementara itu, pihak keluarga masih menunggu kejelasan terkait penemuan sejumlah luka pada tubuh korban saat melihat kondisi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Pihak keluarga mengaku belum menerima hasil pemeriksaan autopsi secara resmi. Kita tidak percaya, makanya tadi kita menunggu hasil dari otopsinya. Karena orang yang melakukan otopsi, kita tidak dilibatkan. Ada kejanggalan di tubuhnya, Pak? Di lehernya, Pak. Lehernya biru ini, Pak. Saya rasa itu dicekik. Terus kepalanya ini dibentur ini. Terus ada lubang di sini, dijahit. Winda Lorenza Goasa ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Kini Polrestabes Medan masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan saksi, barang bukti, juga hasil pemeriksaan autopsi guna memastikan kronologi dan motif terjadinya peristiwa tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, TV One mengabarkan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak menyampaikan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mendalami hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan autopsi yang menjadi bagian dari proses penyelidikan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ditemukan luka bekas kekerasan pada tubuh korban, hanya ada 1 luka tembak di bagian kepala. Tim Inavis sudah melakukan TP-TKP dan olah TKP dengan hasil bahwa betul ada senjata api di dalam dan ada perlukaan di korban, dikuatkan dengan hasil lapor dan dikuatkan dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter otopsi. Tidak ada bekas-bekas kekerasan atau bekas-bekas apapun, benda tumpul, benda tajam yang melukai korban. Hanya ada 1 luka tembak yang berada di bagian kepalanya. Pemirsa, tim kuasa hukum bersama pihak sekolah di kawasan Jakarta Selatan mengungkap temuan ratusan pucuk senjata api, amunisi, serta narkotika dalam ruangan mantan ketua yayasan yang dipecat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penemuan ratusan pucuk senjata api tersebut, kita terhubung dengan reporter TV One, Rindi Salsabila dari Mapolres Jakarta Selatan. Selamat malam Rindi, penemuan apa saja yang saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat malam Jasmine dan juga pemirsa. Hingga kini dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Metro Jakarta Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Jakarta Selatan. Namun tadi memang dari kuasa hukum yayasan sekolah swasta tersebut yakni Hermawanto menjelaskan bahwa pihaknya yakni yayasan sekolah menemukan sekitar 995 pucuk senjata di ruangan yang ditempati oleh mantan ketua yayasan yang telah dipecat pada April 2026 lalu. Kalau dapat kami ceritakan, Jasmine dan juga pemirsa, terkait bagaimana tadi keterangan resmi dari kuasa hukum yayasan sekolah, ia menjelaskan kronologinya bahwa pada tanggal 10 dan 11 Juli 2026 lalu, pihak sekolah membuka ruangan yang dulunya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah untuk keperluan siswa, dan saat dibuka ruangan tersebut pihaknya menemukan 995 pucuk senjata di ruangan tersebut, dan
dari 995 pucuk senjata tersebut terdapat senjata api, lalu juga ada amunisi dan aksesoris senjata. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2026 pihak sekolah kembali membuka ruangan tersebut untuk digunakan dalam hal operasional guru, dan dari yayasan sekolah kembali menemukan senjata api, lalu juga ada narkotika yang diduga merupakan sabu dan ganja serta 25 VCD alias kaset yang bermuat konten pornografi. Hingga kini pun masih belum diketahui secara pasti apa motif di balik penyimpanan senjata api, lalu juga narkoba dan VCD konten pornografi tersebut, karena memang dari pihak kepolisian disebut masih mendalami motif dari penemuan ini. Adapun untuk sejumlah alat bukti kini sudah diserahkan salah satunya kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Anda bertanya apa saja alat-alat yang ditemukan, adapun untuk alat-alat yang ditemukan ini ada 4 laras senjata panjang, lalu juga ada 2 laras pendek, kemudian ada peredam, amunisi dari berbagai kaliber, lalu ada 7 magasin berbagai jenis, lalu juga ada alat peredam, lalu kemudian ini yang cukup mengejutkan begitu ya, ada alat untuk membuat peluru dan juga ada buku panduan cara membuat peluru. Selain daripada itu, dari pihak sekolah juga menemukan senjata airsoft gun yang diklaim atau disebut bisa mematikan. Untuk airsoft gun itu berjenis AK-47 dan P90. Selain dari itu, Jasmine dan juga pemirsa, dari pihak sekolah juga sebenarnya menemukan sebuah bunker, namun hingga kini bunker tersebut masih belum berani dibuka oleh pihak sekolah karena memang dikhawatirkan melanggar hukum, sehingga dari pihak sekolah pun mengharapkan kepolisian untuk mendampingi mereka untuk membuka apa isi dari bunker tersebut. Dan memang dari pihak sekolah pun juga saat ini masih menyayangkan tindakan dari mantan kepala yayasan tersebut karena menyimpan alat-alat atau barang-barang yang disebut terlarang di kawasan sekolah, yang memang di yayasan tersebut ada TK, SD, SMP hingga SMA. Adapun untuk ketua yayasan yang berinisial IWD seperti yang sudah saya jelaskan tadi sudah dipecat oleh pihak yayasan pada April 2026 lalu, dan tapi meskipun sudah dipecat, untuk ketua yayasan mantan ketua yayasan berinisial IWD itu masih membawa kunci dari ruangan tersebut. Dan sampai saat ini pun juga dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi kepada awak media terkait temuan dari senjata tersebut yang berjumlah kurang lebih 995 pucuk senjata. Namun dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan kepolisian per tanggal 15 Juli 2026 lalu seperti itu. Dan dari pihak kepolisian juga belum mengungkapkan secara pasti dan secara rinci berapa jumlah dari senjata yang ditemukan sekaligus bagaimana status hukum dari masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Dan dapat kami sampaikan kembali bahwa memang untuk dari pihak yayasan sekolah pun mengharapkan pihak kepolisian untuk terus mendalami kasus ini, karena memang untuk temuan ratusan senjata, narkoba berjenis sabu dan ganja hingga kaset dengan konten pornografi ini ditemukan di kawasan lingkungan sekolah yang diklaim memang seharusnya aman untuk anak-anak, karena memang untuk yayasan sekolah ini tidak hanya sekolah TK tapi juga SD, SMP, dan SMA. Dan dari pihak yayasan sekolah pun juga berharap pihak kepolisian terus mendampingi mereka dalam kasus ini, terutama untuk membuka bunker yang hingga kini masih belum diketahui isinya apa. Dan kami juga dari awak media masih sama-sama menunggu terkait bagaimana konfirmasi dari pihak kepolisian dan detail dari penemuan tersebut. Namun kalau informasi yang kami terima memang untuk pihak kepolisian sekarang masih mendalami dan menyelidiki dari temuan barang-barang tersebut termasuk senjata api. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, kita akan tunggu bersama rilis resmi dari pihak kepolisian. Terima kasih Rindi Salsabila mengabarkan langsung dari Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait permohonan ganti rugi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hakim tunggal sidang pra-peradilan tidak dapat menerima gugatan Roy Suryo karena dinilai cacat formil. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait permohonan ganti rugi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait ganti rugi.
Gugatan Roy tidak dapat diterima karena dinilai cacat formil. Menurut Hakim, Roy seharusnya menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang memberi uang ganti rugi sebagai termohon. Hakim menyatakan gugatan pra-peradilan Roy Suryo kekurangan pihak. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, 2 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Sementara itu, Roy Suryo menilai ganti rugi menjadi hak setiap warga negara bila tindakan penangkapan atau penahanan tidak sah. Apa penting untuk dikabulkan? Karena ini hak dari setiap individu. Sesuai dengan seseorang itu memiliki hak asasi manusia untuk kemudian mendapatkan pergantian. Ya, selain dia mendapatkan perlindungan terhadap HAM, dia juga mendapatkan pergantian terhadap apa yang sudah dialami. Dan itu ada 2 hal kan, ada material, ada imaterial. Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan ganti rugi sebesar Rp206 juta karena upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu. Tidak dapat diterima. Roy menyebut ada kerugian yang dialami sejak penggeledahan, penangkapan, dan penahanan hingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kesya Butar-Butar, Aliansyah TV One mengabarkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan 150 periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Negara. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Negara. Sebelum melaksanakan pertemuan ini, Presiden yang didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melihat sejumlah hasil penelitian yang digelar di halaman tengah istana. Terdapat 15 booth hasil riset, diantaranya kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah. Selain itu, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, serta industrialisasi nasional. Dalam arahannya kepada 150 periset BRIN yang hadir, Presiden menginginkan agar inovasi yang dihasilkan dapat berikan dampak kepada masyarakat. Untuk mewujudkan itu, Indonesia membutuhkan banyak orang pintar, sehingga pemerintah terus menggenjot pendidikan sebagai investasi bagi penerus bangsa. Dudukannya besi, tapi kan yang Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi bekas banjir bandang di Kabupaten Biren, Aceh. Wapres Gibran meninjau langsung pembangunan jembatan Kutablang dan Topin Mane yang rusak akibat banjir bandang akhir 2025 lalu. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran sempat berdialog dengan masyarakat. Usai kunjungan Wapres di jembatan Kutablang Biren Aceh, pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Insinyur Zulkarnaini, mengungkapkan proyek penjembatan ini akan selesai di Agustus ini dan tersambung kedua sisi. Begitu juga dengan jembatan Topin Mane yang menghubungkan Biren dan Bener Meriah. Selain meninjau jembatan, Wapres Gibran juga meninjau Sekolah Dasar Negeri 7 Kecamatan Jangka. Ia ditemani Bupati Biren Muklis dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah. Kunjungi dan Korps Brimob Polri, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya perkuat soliditas dan sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta.
Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya, Jayakarta, Letjen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Brimopolri di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kunjungan silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya mempererat soliditas dan sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus mendukung berbagai agenda strategis nasional. Rombongan disambut langsung oleh Dankor Brimopolri, Komjen Pol Ramdhani Hidayat dan jajarannya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban dengan membahas penguatan sinergi antar satuan, peningkatan koordinasi, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika Kamtibnas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, kabar utama akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar utama. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Kepolisian dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama dengan anjing pelacak dari K9 Polri menyusuri Kali Licin, Pitara, Depok, Jawa Barat, di mana pelaku S mengaku membuang potongan tubuh korban K. Pelaku mengaku membuang bagian kaki korban dengan dibungkus kantong plastik hitam. Namun polisi mengalami kendala lantaran arus air sempat naik dan memungkinkan potongan tubuh tersebut terbawa arus. Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo menyatakan gugatan ganti rugi yang diajukan Roy tidak dapat diterima. Hakim I. Ketut Darpawan menilai permohonan yang diajukan mengandung cacat formil karena belum menarik Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, di mana pembayaran ganti rugi menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Usai sidang, Roy menegaskan putusan ini tidak menyentuh substansi permohonan ganti rugi yang diajukan dirinya. Oleh karena itu, ia bersama tim hukumnya akan kembali mengajukan gugatan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Gunung Bromo, Jawa Timur mulai berangsur terkendali. Namun masih terdapat titik api yang lokasinya sulit dijangkau oleh petugas. Di area Jantur yang berada di wilayah Probolinggo, titik api berada di tebing vertikal sehingga petugas gabungan tidak dapat melakukan pemadaman. Saat ini selain menyiapkan mobil tangki pemadam kebakaran, petugas gabungan juga telah membuat sekat penghalau agar api tidak merembet. Tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Dua Sisi yang akan membahas konflik antara Amerika-Iran yang tidak kunjung usai. Dengan judul Frustrasi Trump, Iran membangkang, dukungan kian goyang. Wakil kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Oleh Sarung Al-Samsi,